Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini ada kabar gembira atau kabar menyenangkan bagi masyarakat atau KPM-KPM yang belum cair bansosnya sampai hari ini. Dan informasi yang saya sampaikan di sini berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial mengenai pencairan bantuan sosial. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate mengenai bantuan sosial di channel ini. Oke, langsung saja. Jadi ini sekaligus akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar mengenai KPM-KPM yang bansosnya itu belum cair sampai hari ini. Tapi tetangganya atau teman-teman di sekitarnya itu semuanya sudah pada cair. Cuma bansos dia aja yang belum cair. Nah, jawabannya juga ada di video ini. Karena pada saat saya cek komentar yang masuk ternyata masih cukup banyak KPM-KPM yang sampai hari ini bansosnya belum cair ya. Mungkin termasuk Anda yang menonton video ini. Nah, dari komentar-komentar itulah sebagian bisa saya balas dan sebagiannya lagi saya terkendala oleh waktu. Akhirnya saya membuat video ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa bansos Anda belum masuk sampai hari ini? Sedangkan teman-teman Anda di sekitaran Anda bansosnya sudah cair semua. Oke, jadi untuk jawabannya ini berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret kemarin atau baru-baru saja sekitar beberapa hari yang lalu sebelum saya membuat video ini. Nah, di dalam isi surat tersebut itu perihal mengenai pendampingan pencairan bantuan sosial, tapi di sini dicantumkan khusus untuk PKH. Dan salah satu dari isi surat tersebut juga telah disampaikan bahwa saat ini Kementerian Sosial sudah mencairkan bantuan sosial sebanyak 9,1 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk angkanya ya lumayan banyak ya, yaitu 9,1 juta KPM yang sudah berhasil ditransfer dananya dari pusat langsung ke rekening KPM masing-masing. Tapi kenapa masih aja ada beberapa orang yang belum cair bansosnya sampai sekarang? Nah, jawabannya juga sekaligus dicantumkan di isi surat tersebut bahwa untuk pencairan bantuan sosial ini sama seperti dengan pencairan bantuan sosial di tahun-tahun sebelumnya atau di tahap-tahap sebelumnya, yaitu terbagi menjadi beberapa termin. Nah, termin ini istilah sederhananya agar mudah difahami yaitu terbagi menjadi beberapa bagian atau gelombang atau tahap-tahapan. Nah, contohnya dari 9,1 juta KPM ini yang sudah berhasil ditransfer bansosnya dari pusat, itu tidak keseluruhan langsung keluar datanya dari pusat, melainkan ini bertahap atau terbagi lagi menjadi beberapa termin. Ini menjadi istilah pencairan bantuan sosial di PKH, yaitu terbagi menjadi beberapa termin namanya. Nah, sehingga kabar baiknya buat Anda yang sampai hari ini bansosnya belum cair, bisa saja untuk bansos Anda itu berada di termin berikutnya atau di termin susulan yang akan datang. Nah, termin ini jaraknya dari termin 1 sampai dengan termin berikutnya itu tidak terduga ya, bisa saja pagi keluar termin 1 lalu kemudian di sore hari atau di malam hari atau bahkan di keesokan harinya baru kemudian keluar lagi termin susulan berikutnya atau termin 2 dan termin seterusnya. Dan bahkan ada juga yang kadang jaraknya itu sampai seminggu atau 2 minggu kemudian barulah kemudian keluar termin susulan atau termin berikutnya. Sehingga untuk penetapan waktunya di sini saya tidak bisa menjawab karena itu tadi tidak bisa diprediksi untuk termin 1 dan juga termin berikutnya itu jaraknya berapa lama baru kemudian dikeluarkan. Tapi yang jelasnya untuk pencairan bantuan sosial ini kita kan berada di bulan Maret ya. Bulan Maret itu artinya adalah di periode terakhir jadwal pencairan bantuan sosial di tahap 1. Jadi kemungkinan besar itu semuanya akan diselesaikan atau termin ini semuanya akan dikeluarkan oleh pusat sebelum memasuki bulan April ini. Karena kita berada di bulan Maret artinya kita berada di periode pencairan bantuan sosial di detik-detik terakhir. Karena kalau sudah memasuki bulan April itu artinya sudah masuk ke tahapan pencairan bantuan sosial yang tahap 2-nya. Tapi tidak mungkin cair di bulan April ya untuk bansos tahap 2-nya. Karena biasanya di bulan April atau di bulan-bulan awal tahapan pencairan bantuan sosial biasanya fokus untuk menyelesaikan rekonsiliasi terlebih dahulu dan menyelesaikan KPM-KPM yang bermasalah di data sehingga terkendala untuk segera mengambil bansos. Jadi kemungkinan besar untuk tahap 2 itu akan cair di bulan 5 atau bulan 6 mendatang.
Nah, kembali ke topik awal, yaitu kabar baiknya bagi KPM yang saat ini bansosnya belum cair, yaitu tadi yang pertama, di dalam isi surat Kementerian Sosial tersebut, di sana juga sudah disampaikan bahwa untuk pencairan bantuan sosial di tahap 1 ini, yaitu keluarnya bertahap. Jadi tidak sekaligus, atau termin namanya istilahnya kalau di PKH, sedangkan kalau di BPNT itu istilahnya batch, atau terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa batch di BPNT. Nah, selain itu, kabar baik berikutnya buat Anda juga yang bansosnya belum cair sampai hari ini, karena untuk kuota PKH ini yaitu sebanyak 10 juta KPM. Sedangkan dari isi surat Menteri Sosial tersebut, di sana baru dicantumkan sebanyak 9,1 juta KPM, yang artinya masih ada lagi kurang lebih 800 sekian KPM yang saat ini datanya belum berhasil dikeluarkan melalui BNBA dari pusat. Nah, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan bagi KPM-KPM baru juga ya, atau KPM validasi base system di tahap 4 kemarin, yang mana kebanyakan mereka itu ternyata belum menerima kartu KKS. Nah, banyak juga yang bertanya di kolom komentar bahwa apakah di tahap 1 ini bansosnya masih cair atau tidak, karena kemarin pada saat pencairan di tahap 4 yaitu melalui PT Pos, tapi saat itu belum diberikan kartu KKS dan sampai saat ini juga belum diberikan kartu KKS. Nah, kemungkinan besar nama Anda berada lagi di termin susulan yang termasuk di dalam KPM penggenapan 10 juta KPM ini, karena totalnya masih lumayan banyak, yaitu sekitar 800-an sekian KPM untuk menggenapi kuota PKH sampai dengan 10 juta KPM. Jadi itu adalah beberapa kabar baik bagi Anda yang bansosnya belum cair sampai saat ini, sehingga pesan saya kepada Anda agar tetap bersabar, karena untuk pencairan bantuan sosial ini belum ditutup, khususnya untuk tahap 1, dan masih tetap dibuka, masih akan tetap ada termin susulan. Nah, salah satu contohnya baru-baru ini kami mendapatkan informasi dari pihak penyalur, yaitu pihak PT Pos, menyampaikan kepada kami semuanya bahwa baru-baru ini ada penambahan KPM yang masuk di termin susulan. Nah, ini adalah salah satu contoh pesannya yang menginformasikan kepada kita semua. Jadi untuk termin-termin susulan ini itu tidak bisa diprediksi kapan bisa keluarnya ya. Bisa saja besok atau mungkin lusa atau bahkan mungkin di akhir-akhir bulan Maret ini. Oke, itu tadi untuk informasi atau kabar baiknya bagi Anda yang sampai hari ini bansosnya belum cair, tapi teman-teman di sekitaran Anda itu bansosnya sudah cair. Tapi perlu dipastikan lagi, buat KPM-KPM yang merasa bansosnya belum cair sampai saat ini, khususnya untuk PKH, perlu Anda pastikan terlebih dahulu apakah komponen Anda itu masih ada dan masih layak untuk diberikan bansos. Karena apabila Anda tidak memiliki komponen lagi, serta mungkin beberapa syarat lainnya itu tidak memenuhi lagi sebagai KPM, maka tidak ada harapan lagi atau kecil kemungkinan bansosnya bisa cair di tahap 1 ini. Tapi apabila Anda masih dinyatakan layak untuk menerima bansos secara sosial ekonomi dan juga beberapa administrasi lainnya Anda masih memenuhi syarat serta masih memiliki komponen, maka ada kemungkinan besar bansos Anda akan cair di termin susulan ini. Jadi harap bersabar dan tetap memantau mengenai pencairan bantuan sosial langsung melalui informasi di pendamping sosial Anda masing-masing. Dan buat masyarakat yang lainnya yang belum pernah mendapatkan bansos sama sekali tapi Anda merasa layak untuk menerima bansos, ini ada 2 cara agar Anda bisa terdaftar di dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sehingga Anda berkesempatan bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, cara yang pertama, Anda bisa langsung mendaftarkan diri Anda melalui desa atau kelurahan setempat, lalu kemudian pihak desa atau kelurahan setempat lah yang akan mengusulkan data Anda secara kolektif untuk bisa masuk ke dalam DTKS, tapi tentunya harus melalui tahapan-tahapan lagi ya, dan tahapan-tahapan ini sesuai dengan aturan desa atau kelurahan masing-masing. Dan juga kriteria yang layak untuk masuk ke dalam DTKS tentunya tiap daerah juga berbeda-beda. Nah, itu untuk cara yang pertama. Lalu kemudian cara yang kedua, yaitu Anda dapat mendaftarkan diri Anda secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, untuk aplikasi Cek Bansos ini dapat Anda unduh sendiri melalui Play Store atau App Store di HP Anda. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.